Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara Ecobiz secara live. Anda bisa simak saat ini melalui layar kaca Anda MTA TV, baik di wilayah Jateng 1 untuk Anda pengguna digital ataupun dimanapun Anda berada pengguna parabola. Dan Anda juga pengguna IndiHome bisa simak di channel 853. Kali ini telah hadir di studio seperti biasa, ada tamu-tamu kita dari KSPPS UBS ya. Beliau-beliau adalah Bapak Nurholis selaku manajer di KSPPS UBS, dan ada pula Bapak Miswanto SPD selaku kabag operasional di KSPPS UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya ini? Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Ini tentu saja menjelang Ramadan. Ramadan, maksudnya Idul Fitri ya. Idul Fitri. Ini biasanya banyak kebutuhan-kebutuhan yang dipersiapkan menjelang hari itu, karena biasanya juga ada saudara-saudara yang mudik atau kita yang mau mudik itu, ada yang kalau mudik biasanya bawa oleh-oleh untuk keluarga yang di desa atau di tempat di mana dia berasal. Kemudian ada pula yang memang membutuhkan kendaraan dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan pembiayaan. Nah, yang seperti itu bagaimana KSPPS UBS menjembatani untuk kebutuhan-kebutuhan ini konsumtif gitu. Iya, mungkin bisa disampaikan ini Pak Nurholis. Baik, terima kasih. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Rudi tadi. Jadi misalnya pembiayaan untuk pengadaan kendaraan itu di KSPPS UBS ini saya kira sangat mudah, dan akadnya nanti juga gampang gitu Pak Rudi. Jadi jelas nanti jual beli, karena objeknya kan satu terus jelas gitu loh. Baik nanti mungkin kendaraan roda 2 ataupun roda 4, tinggal nanti anggota itu bisa kita carikan unitnya atau mencari sendiri gitu loh. Termasuk bisa baru atau bisa second. Oh iya, iya. Jadi itu nanti intinya teknisnya itu unitnya itu dibeli oleh lembaga KSPPS UBS dulu, baru nanti kita akan jual beli murabah dengan anggota kami gitu. Bisa dengan DP ataupun tanpa DP. Oh demikian, iya. Jadi sangat mudah ya pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu bagi Anda yang mungkin masih bingung bagaimana sih mendapatkan pembiayaan dari KSPPS UBS, yang pasti memang KSPPS UBS ini sangat khusus ya keberadaannya ya, karena tidak semua orang di luar yang maksudnya yang tidak ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran ini bisa mendapatkan pembiayaan tersebut. Oleh sebab itu maka Anda bisa cermati atau mulai sekarang bisa simak terus kajian-kajian dari Majelis Tafsir Al-Quran itu seperti apa, dan ketika memang di sana Anda menemukan satu kecocokan, karena semuanya juga berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, maka tiada perlu ragu untuk Anda bisa bergabung di pengajian Majelis Tafsir Al-Quran ini. Dan mungkin di lapangan implementasinya seperti apa? Apakah Pak Miswanto mendapatkan satu banyak dari anggota itu yang ketika memerlukan pembiayaan ini ternyata di hal-hal tertentu mereka biasanya salah begitu ya. Salah misalnya mereka sudah
membiayai sendiri begitu. Nah, ini bagaimana Pak Miswanto? Oke. Jadi untuk pembiayaan di KSPPS UBS itu yang paling banyak memang menggunakan akad murabahah, ya. Terutama untuk barang-barang yang sifatnya unit, ya, kecil-kecil, tidak seperti borongan. Misalnya seperti apa itu maksudnya unit kecil? Unit kecil itu seperti ya kendaraan atau barang elektronik dan sebagainya. Itu kan cuman satu unit atau beberapa unit. Tapi kalau borongan seperti beli barang dagangan kelontong kulaan gitu ya. Itu memang agak terkendala. Ya. Paling nanti sebenarnya itu sah ya sebenarnya ketika kita mau membeli barang dagangan itu dengan kita menyampaikan ke UBS sebenarnya. Bisa. Nggak ada masalah. Jadi nanti kita bisa menggunakan akad wakalah, ya. Jadi UBS nanti memberikan uang kepada anggota. Kemudian nanti si anggota ini nanti mencari sebagai wakil dari UBS. Ya. UBS mewakilkan dengan akad wakalah, ya. Ini UB mewakilkan anggota menyampaikan uang misalnya 10 juta. Ini adalah uangnya lembaga. Diwakilkan kepada anggota untuk mencari barang yang dibutuhkan, dikehendaki. Karena kan terus terang kalau barangnya itu bermacam-macam kan agak sulit bagi kita, ya. Maka kita pakai akad wakalah, si anggota diberikan uang mewakili UBS untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan, ya. Setelah nanti barang itu dibeli oleh anggota, sifatnya ini adalah barangnya milik UB, ya, barangnya milik UB yang ya, diminta tolong anggota untuk mencarikan dulu. Ya. Setelah nanti masuk ke gudangnya pembeli, di tempatnya pembeli, kemudian kita lanjutkan ke akad selanjutnya. Ya, akadnya adalah murabahah tadi, ya. Barang yang sudah ditempati anggota tadi, kemudian si anggota akan menyerahkan nota, ya, sebesar nilai barang yang tadi kita berikan, sebesar uang yang kita berikan tadi. Contohnya 10 juta, kemudian dibelanjakan 10 juta habis, maka si anggota harus menyerahkan nota ke UBS, ya, bahwa uang tadi sudah dibelanjakan habis 10 juta. Nah, kemudian akad selanjutnya adalah murabahah. Barang yang sudah ditempati anggota tadi kita akad jual beli. Itu tadi barang dibeli 10 juta. Kemudian di akad murabahah kita kasih tambahan margin, Mas Rudi. Jadi barang yang sudah ditempati anggota tadi nilainya 10 juta, kemudian kita akad murabahah ditambah margin yang disepakati. Ya. Walaupun sebenarnya ya dari pihak UB juga sudah menentukan marginnya, tapi kadang kan anggota, wah ini terlalu mahal misalnya, itu bisa negosiasi. Maka nanti setelah itu terjadi akad murabahah, barang ini 10 juta, kemudian saya jual ke anggota misalnya selama 2 tahun menjadi 12 juta. Maka akadnya sekarang sudah jual beli. Ya. Barang 10 juta, kita jual 12 juta, maka nanti tinggal si anggota ini ngangsur ke UB. Angka 12 juta ini diangsur selama misalnya 24 tahun. Itu yang pakai wakalah. Ya. Karena terus terang tapi ada, keterbatasan. Sudah ada wakalah ini? Ya, banyak. Oh, banyak. Karena kan kalau memang kita tidak mampu untuk menyediakan ini kan memang harus kita wakalahkan dulu. Ya. Arti wakalah itu sendiri apa? Perwakilan, perwakilan atau mengkuasakan. Tapi kalau dengan unit-unit yang terpisah satu-satu seperti tadi, ya, seperti pengen beli kulkas, beli motor dan sebagainya, itu bisa ya. Kita kerjasama dengan pihak dealer. Si anggota butuh apa, ya. Misalnya saya butuh kulkas, ya. Butuh kulkas harganya misalnya 1 juta atau 2 jutaan lah misalnya. Maka nanti kan gampang, UB tinggal ke tempat tokonya, supplier elektronik, dibeli 2 juta gitu. Kemudian nanti barang ini langsung dikirim ke tempat anggota. Nah, nanti kita anggota tinggal akad jual belinya dengan kita, dengan UB. Ya. Tadi saya beli kulkas itu harga 2 juta. Kemudian
saya jual ke penjenengan anggota menjadi 2.600.000 atau 2.700.000 nanti ya seperti itu. Nah, karena kita akan nambah keuntungan dalam jual beli kan sah selama saling ridho ya, antara si penjual dan pembeli. Kemudian kita akad seperti itu dengan tambahan margin yang disepakati, kemudian nanti tinggal si anggota itu bulan berikutnya ngangsur ke kita. Ya, gitu ya. Jadi syariah yang membedakan itu adalah diantaranya akad-akad, kemudian fluktuasi margin itu juga mengikuti ya, mengikuti kondisi perekonomian yang ada. Misalnya kemarin waktu pandemi dari pihak anggota di sana mungkin ada keberatan karena kondisi memang penjualan juga tidak signifikan, maka bisa dari pihak UB memberikan toleransi begitu ya untuk turun margin misalnya seperti itu. Dan selain itu juga kalau saya malah baru tahu ada akad wakalah ini. Ini karena mungkin juga ini berarti barangnya bisa yang harganya lebih sangat kecil-kecil begitu ya. Bisa misalnya kulaan sembako begitu, itu bisa ya, karena saya sembako di sini beras dibelinya di sini, kemudian barang lain ada di sini, kan tidak mungkin satu tempat di sini semuanya. Nah ini yang mungkin wakalah diperlukan untuk hal-hal seperti ini begitu ya. Termasuk kalau wakalah itu tidak habis ya Pak Rudi, ketika kita si anggota mengajukan mau membeli barang senilai 10 juta. Kemudian kita kasih 10 juta ya. Kemudian setelah dibelanjakan itu ternyata cuma habis 8 juta. Misalnya ini ya. Kan tidak semua, misalnya tidak semua habis ya. Maka nanti ketika yang digunakan itu cuma 8 juta ya, maka nanti setelah si anggota ini datang ke UB dengan membawa nota kwitansi pembelian seharga 8 juta, maka yang 2 juta itu harus dikembalikan ke kita dulu, ke lembaga dulu ya. Kemudian yang kita akad cuma senilai barang 8 juta itu plus kita tambah margin. Nah, kebalikannya kalau yang kita wakalahkan itu cuma 10 juta, tapi si anggota itu ternyata belinya lebih misalnya ya, lebih dari 10 juta, taruhlah sampai 12 juta, sampai 15 juta ya. Maka berarti yang kelebihannya itu kan berarti uangnya sendiri. Jadi kita tetap mengakad hanya yang 10 juta ini, ya, senilai barang yang uang yang kita serahkan. Jadi ketika belanja sampai 13 juta, kemudian bawa ke UB itu notanya sampai 15 juta ya. Kan mungkin ya, kemungkinan bisa ya. Wah, ini 15 juta berarti kan uang kelebihannya itu kan miliknya si anggota sendiri, bukan milik yang diwakalahkan tadi. Maka yang diangkat itu cuman hanya 10 juta tadi yang kita berikan. Ya. Seperti itu Mas Rudi. Sangat bijak sekali. Jadi ketika kita memerlukan barang, pasti kita sudah mengkalkulasi untuk kemampuan kita ya. Jadi itu sesuatu yang bagus begitu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja di hari ini bagi Anda yang bertanya langsung, silakan mulai di telepon, maksud saya di telepon 0271 679 3000, SMS WA di 08112 55 3000. Nah ini terkait juga dengan anggota, karena di sini sifatnya khusus, yakni jamaah pengajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Bagaimana ketika ini ada sesuatu yang hanya ingin meminjam di UB, dia baiklah mungkin untuk saya kepingin dapatkan satu pinjaman begitu, saya tak ngaji dulu gitu. Masuk sebagai anggota, entah itu apakah ini harus sebagai warga atau mustami, saya nggak ngerti ya. Apakah kalau mustami bisa menjadi anggota atau belum? Nah ini bisa disampaikan Mas Nurholis. Jadi gini Pak Rudi, jadi siapapun orang itu yang pengen transaksi dengan KSPPS UBS itu kan
memang pintu utamanya kan harus menjadi anggota dulu. Ya. Nah untuk persyaratan menjadi anggota di UBS ini kan harus terdaftar sebagai warga MTA di cabang atau perwakilan tertentu gitu loh. Jadi pintunya itu. Jadi ketika nanti warga itu pengen nabung, pengen pembiayaan itu harus jadi anggota dulu. Ya. Nah terus nanti ketika dia sudah menjadi anggota terus mau ngakses ke pembiayaan itu ya bisa. Bisa. Ya, kemudian nanti untuk pembiayaan itu nanti ada syarat atau prosedur lagi yang harus dipenuhi gitu loh. Di antaranya nanti harus ada persetujuan dari ketua cabang, ketua perwakilan seperti itu. Ya. Berarti kalau masih belum warga belum boleh ya? Maksudnya mustami begitu belum boleh? Belum bisa. Belum bisa ya. Iya. Oke. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih nantikan bagi Anda yang mungkin bertanya terkait dengan UBS yang memberikan pembiayaan bagi para anggotanya. Dan tentu saja kita akan lanjutkan bincang-bincang di hari ini setelah kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Ekobis untuk hari ini. Masih dengan tamu-tamu kita dari KSPPS UBS. KSPPS UBS. UBS itu Usaha Bersama Syariah. Dan ini adalah milik dari Majelis Tafsir Al-Quran. Dan bagi Anda yang saat ini sudah menjadi warga ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran, maka Anda sangat-sangat bisa menggunakan layanan di UBS ini. Pak Nurkhalis mungkin bisa disampaikan selama ini dari layanan-layanan yang ada, itu apakah ada layanan yang tidak pernah digunakan kesempatan itu oleh para anggota? Layanan yang produk-produk kami maksudnya? Ya, produk-produknya. Insya Allah selama ini semuanya layanan fasilitas yang kita buat itu memang sesuai permintaan dari anggota gitu. Jadi insya Allah semua bisa dimanfaatkan oleh anggota dan itu sangat membantu gitu loh. Ya. Kalau seperti terakhir kita punya aplikasi UBS Mobile itu kan saya kira aplikasi yang sangat membantu ke anggota untuk transaksi apapun gitu loh. Jadi misal yang sangat membantu itu dana tabungan yang ada di UB bisa ditransfer ke bank manapun itu kan dengan anggota bisa transaksi mandiri sendiri gitu loh. Kalau sebelumnya kan harus minta bantuan ke petugas kami gitu. Tapi sekarang bisa sendiri. Yang murah 2,5. Ya, kalau untuk ini warga yang di sana dia kepingin sekali untuk bisa umroh atau haji, apakah itu ada juga layanan yang bisa menjembatani untuk itu? Gini Pak Rudi, jadi terutama untuk pembiayaan umroh dan haji itu memang kalau kita merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu memang misal di sana memang sudah ada fatwa itu sebenarnya bisa dan akadnya boleh gitu loh. Tapi karena kita ini secara personal kan kita harus tunduk dan patuh kepada istilahnya pimpinan kami, imam di MTA ini, dan beliau itu dalam hal ini tadi untuk pembiayaan umroh haji atau talangan ini mempunyai fatwa atau pendapat yang berbeda gitu. Beliau melihat akadnya kurang pas atau tidak sesuai gitu. Jadi mohon maaf untuk saat ini di KSPPS UBS itu tidak ada produk pembiayaan untuk talangan umroh ataupun haji ataupun pembiayaan untuk biaya itu gitu Pak Ruli. Jadi untuk biaya itu kita belum ada. Jadi untuk
anggota kami yang berkeinginan untuk berangkat umrah ataupun haji, ya kami sarankan untuk menabung saja sampai nanti nilainya cukup, baru nanti untuk mendaftar haji ataupun umroh. Kalau kita misalnya punya bor atau jaminan begitu, kemudian dan jaminan itu sudah nilainya banyak begitu, dan itu sebenarnya kalau dipinjam di bank konvensional itu bisa untuk membiayai umroh. Nah, ini apakah dengan jaminan seperti itu kita tidak bisa meminjam begitu? Tidak bisa, tetap tidak bisa. Jadi tidak tergantung agunannya. Oh iya. Mungkin nanti ke depan kalau memang dari pimpinan nanti ada kebijakan yang bisa untuk meng-cover itu, ya paling nanti bisa kita membantu pembiayaan itu melalui akad khordulasan itu. Tapi untuk akad-akad yang lain saat ini kita cari, kita pelajari itu sepertinya belum ada yang sesuai, yang pas gitu. Iya. Karena ini dilema sih menurut saya ya. Dilema dalam artian kita punya misalnya 2 rumah gitu ya. 2 rumah kemudian yang satunya ada sertifikat yang kemudian, nah ini kita akan jadinya akan masuk lagi ke ranah konvensional kalau begitu, atau ke tempat lain. Nah ini kan saya kira untuk lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah, saya kira masih banyak sekali yang bisa membiayai untuk pembiayaan ini. Oh begitu. Ya. Kalau mereka itu yang saya lihat biasanya akad yang dipakai itu memang ijarah. Ijarah itu seperti apa yang ijarah itu kayak jasa, Pak, artinya jasa. Jadi misal untuk pendaftaran haji atau umroh itu dari kami, dari UBS atau dari petugas kami itu mestinya nanti membantu untuk menguruskan itu, membantu untuk menguruskan pendaftaran umroh atau haji gitu sampai selesai. Oh, karena saat ini belum ada petugasnya begitu? Iya, kita tunjuk petugas saja sebenarnya juga bisa. Oh. Dari petugas yang kita tunjuk untuk membantu menguruskan itu, baru nanti kita dari situ mengambil yang namanya ujroh gitu loh. Sebenarnya cuma seperti itu aja. Jadi kita hanya bisa peluang mengambil ujroh itu. Ya, karena dibutuhkan misalnya transport begitu ya, diantaranya ya. Ya, kalau itu internal nanti yang akan menyelesaikan akad-akad seperti itu atau seperti karena gini Pak Rudi, jadi secara umum kita di UBS ini kita harus sangat berhati-hati dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah ini. Makanya ada beberapa transaksi itu yang kami lihat kok akadnya belum pas, kurang sesuai, itu kita tidak memaksakan diri. Lebih baik kita hindari dulu gitu. Daripada nanti kita paksakan justru akadnya itu tidak sesuai. Jadi subhat itu nanti malah ketakutan kita kan bisa jatuhnya ke riba, gharar, maisir dan sebagainya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih menantikan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung saja di nomor telepon 0271-679-3000, SMS WA di 08112553000. Nah, ini ada Ibu Tati dari Nguter 3. Masya Allah, saya sangat tertarik. Namun apa boleh jika kita menginginkan tapi selain barang, akan tetapi hewan ternak, kambing misalnya, bagaimana itu akadnya Ustadz? Ya. Pak Mis. Secara prinsip sebenarnya bisa. Jadi setiap yang bisa kita jual belikan itu pada dasarnya bisa kita akad dengan akad murabah Ibu Tati. Tapi memang ada beberapa lembaga yang istilahnya berhati-hati dengan barang yang hidup ya, karena resikonya itu lebih tinggi daripada barang-barang mati, benda-benda mati ya. Ketika ibu mengajukan pembiayaan untuk sapi atau kambing ya memang secara prinsip bisa, tapi karena kehati-hatian dari beberapa lembaga termasuk UBS itu memang dibatasi, kecuali memang anggota ini memang sudah ahli gitu ya, ahli masalah
ternak ya. Tapi nek mau coba-coba otomatis nanti kita tolak ya. Karena resikonya itu lebih besar ya dibanding dengan ketika membeli dengan benda-benda yang mati. Tapi kalau memang si anggota ini sudah ahli betul masalah itu ya kita pertimbangkan. Ya, bisa nanti kita akad. Misalnya Ibu Tati sudah ahli masalah kambing, kemudian menginginkan untuk membeli kambing untuk diternak, ya mungkin nanti akan disurvei ya kemampuan Ibu seperti apa, kemampuan dalam mengelola ternak itu seperti apa, kemudian kemampuan angsurnya seperti apa dan sebagainya. Nah, nanti kalau memenuhi dengan persyaratan yang kita tentukan ya insya Allah bisa. Tapi kalau disurvei kok, oh Ibu ya baru coba-coba misalnya belum pernah ternak dan sebagainya ya dengan terpaksa kami belum bisa mengabulkan seperti itu. Ya. Baik. Demikian ya Ibu siapa tadi, Ibu Tati yang ada di Muter 3 ya. Nah, mudah-mudahan Ibu bukan seorang pemula begitu ya. Jadi Ibu sudah ahlinya ahli. Ya, ditunggu Ibu nanti kalaupun ingin meminta informasi atau konsultasi, ini nomor telepon di mana? Di nomor berapa? Di UB call center. Oh, belum hafal ini ya. Bisa ke nomor kantor UBS di 0271 652 0271 652 444. Nah, ya. Begitu Ibu. Jadi langsung saja telepon. Nanti ada petugas yang menerima ya. Iya. Biasanya ya. 0271 652 444. Atau kita ada pelayanan di cabang Muter 1 itu setiap hari Selasa. Pas kajian masuk Selasa. Iya, setiap hari Selasa. Iya Bu. Atau nanti bisa tanya petugas yang datang ke sana. Iya. Ibu bisa dipersilahkan untuk hadir di kajian Muter 1 ya? Ya, Muter 1 Selasa jam berapa ini? Sore atau malam? Asar sampai pengajian dimulai biasanya. Iya. Oh ya begitu Bu. Jadi nanti di sana ada petugas yang dari UB yang datang ke sana, begitu. Silahkan nanti bisa konsultasi. Ya, kita masih nantikan untuk yang lainnya yang ingin bertanya. Ya. Oh, bukan ini. Ya. Masih ada waktu untuk hari ini, dan untuk saat ini UB sendiri sudah mulai ada berapa jumlah anggota yang ada, atau secara otomatis semua anggota itu adalah warga Majelis Tahfidz Al-Quran, begitu? Bagaimana? Anggota di KSWS UBS ini sementara 4.000 ya. 4.000 ya. Sementara ini 4.000 sekian ya. Karena untuk menjadi anggota itu selain sebagai warga MTA juga harus mengisi aplikasi permohonan menjadi anggota. Ada permohonannya. Ada formulir yang memang harus diisi baru dia. Tidak otomatis ketika dia wajib di warga maka dia otomatis menjadi anggota. Tidak otomatis warga MTA itu menjadi anggota KSPPS UBS ya. Harus ada melalui pintu ngisi formulir ya, permohonan menjadi anggota. Nanti setiap anggota yang masuk itu harus membayar simpanan pokok itu sebesar 10.000, kemudian simpanan wajib 10.000. Simpanan pokok ini dibayar sekali ketika menjadi anggota. Jadi sekali membayar 10.000 untuk sampai nanti mengajukan pengunduran diri atau meninggal dunia. Kemudian yang simpanan wajib 10.000 itu diharapkan tiap bulan bisa masuk ya. Karena simpanan wajib ini nanti menjadikan sebagai modal dari koperasi. Nah, ketika si anggota ini sudah mengisi formulir, kemudian membayar simpanan pokok 10.000, simpanan wajib 10.000, maka otomatis ya sudah menjadi anggota dan punya hak dan punya kewajiban di KSPPS UBS ya. Bisa menyimpan dananya ya dengan sistem mudharabah atau bagi hasil atau dengan sistem wadiah atau titipan ya.
Kalau yang wadiyah itu kan nggak pakai bagi hasil, tapi kalau yang mudharabah itu setiap bulan dapat bagi hasil. Dan juga nanti bisa mengajukan pembiayaan setelah menjadi anggota. Begitu Pak Rudi. Ya, yang mudharabah itu sendiri sebenarnya kalau beliau adalah orang yang pokoknya saya jadi anggota dulu begitu ya, dia kan otomatis bisa memohon tadi dengan mengisi formulir, kemudian ada biaya 10.000 untuk menjadi anggota itu sendiri. Kemudian apakah nanti selama dia masih hidup maka dia masih tetap menjadi anggota, atau habis itu bagaimana itu? Iya, jadi keanggotaan di UBS itu selama dia tidak mengundurkan diri, ya berarti sampai meninggal. Ya. Nah, ketika meninggal nanti bisa simpanan pokok ini diambil, dan simpanan wajib selama dia membayar simpanan wajib berapa nanti juga bisa diambil. Jadi yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib itu tidak bisa diambil ketika dia masih menjadi anggota. Ya. Jadi simpanan pokok yang 10.000 itu sekali, simpanan wajib itu tiap bulan kita harapkan tiap bulan setor terus 10.000. Ini nggak bisa diambil Pak selama dia menjadi anggota. Yang simpanan pokok? Ya, simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ketika beliau anggota ini mengundurkan diri dari anggota, maka bisa ini diambil. Atau meninggal dunia, nanti ahli warisnya bisa mengambil simpanan pokok dan simpanan wajib yang dia masukkan selama menjadi anggota. Ya. Ketika mungkin saya memiliki tabungan 1 juta lah begitu, terus kemudian saya vakum begitu, tidak menabung selama 2 tahun, uang 1 juta itu berkurang atau bertambah? Oke. Jadi yang namanya simpanan biasa itu beda dengan simpanan pokok, simpanan wajib ya. Jadi saya jelaskan lagi, kalau simpanan pokok itu sekali seumur hidup menjadi anggota, simpanan wajib itu ya diharapkan tiap bulan, tapi tidak bisa diambil setiap saat. Dia bisa diambilnya cuman ketika mengundurkan diri atau meninggal. Ya. 2 simpanan ini nggak bisa diambil suatu waktu. Kemudian yang ketiga itu ada simpanan namanya simpanan warga ya kalau di tempat kita. Itu bisa diambil setiap saat. Ya. Ketika penjenengan punya saldo tabungan warga ini 1 juta, maka selama tidak diambil, saya pastikan, saya jamin 100% ya. Kalau dimasukkan di UB ya, itu ketika penjenengan tidak melakukan pengambilan, maka saya jamin 100% uang itu tidak akan berkurang. Bahkan mungkin bisa lebih karena nanti ada yang namanya bagi hasil tiap bulan. Ya. Karena di prinsip di UBS itu kan biaya bulanan, biaya rekening, namanya biaya administrasi, itu 1 bulan cuma Rp500. Ya. Kemudian ketika anggota itu punya uang 1 juta, kemudian dapat bagi hasil 2.000, ya, dapat hasil bagi hasilnya misalnya 2.000 lah, maka nanti 2.000 ini nanti dipotong yakat 2,5%, nanti kita setorkan ke yayasan. Kemudian kita potong Rp500. Ya. Kalau 2.000 itu zakatnya berarti kan kali 2,5, 500 juga ya. Kalau 2.000 itu ya kita potong zakat, kemudian kita potong biaya 500. Otomatis kan bagi hasil 2.000 itu nanti dipotong biaya masih ada kelebihan Pak Rudi. Sehingga nanti 1 juta itu nanti akan tambah. Ya. Nah, tapi ketika bagi hasilnya itu kurang dari 500, taruhlah penjenengan punya uang di UB 100.000, dapat bagi hasilnya cuma Rp100 tiap bulan, maka nanti biayanya juga cuma Rp100, maka tidak akan mengurangi pokoknya. Sehingga kalau uangnya itu 1 juta, kemungkinan tidak akan berkurang selama tidak ada pengambilan. Bahkan mungkin bisa akan tambah dengan adanya tambahan dari bagi hasil itu. Jadi rekening simpanan DUB itu tidak ada istilahnya hangus, ya, itu tidak ada habis. Berapapun itu saldonya. Kalau saldonya itu kecil paling nanti ya tetap gitu, tidak tambah tidak kurang. Tapi kalau saldonya itu besar gitu, maka pasti bertambah walaupun bertahun-tahun anggota itu tidak melakukan transaksi. Gitu. Ya, baik. Pemirsa, Anda mungkin mulai memahami bagaimana apabila kita menjadi
anggota di KSPPS UBS ya, Usaha Bersama Syariah milik Majelis Tafsir Al-Quran. Karena kita mengetahui bahwa petugas-petugas yang ada di sana itu adalah bagian dari saudara kita sesama muslim, apalagi sesama kita ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran. Maka ini gunakan kesempatan untuk kita bisa bertaaruf dulu dengan UBS itu, kemudian kita mungkin dari sebagian besar sudah sering mengenal atau bertemu dengan petugas-petugas yang ada di UB Syariah. Nah, selama ini anggota yang paling jauh itu dari mana, Mas? Karena kita kan seluruh Indonesia ada begitu. Nah, silakan. Saat Lampung. ini anggota kita ada yang di wilayah Sumatera, di wilayah Kalimantan juga ada. Ya. Bagaimana menggunakan layanan UB ini ketika kita mungkin mau ngambil beberapa uang kita yang ada disimpan di UB begitu, atau sebaliknya ketika kita mau setor ke UB? Sementara apakah ada petugas UB yang langsung ke Sumatera? Ya. Jadi UBS ini didirikan kan memang salah satu tujuan atau visinya itu kan untuk membantu masalah keuangan seluruh warga MTA dimanapun mereka berada. Jadi seluruh Indonesia. Makanya kan kita itu kooperasinya langsung skala primer nasional, Pak. Dan hukum nasional. Karena memang yang harus kita layani ya mungkin seluruh Indonesia itu. Nah. Makanya dengan terkendala jarak dan sebagainya, jangan sampai mematahkan semangat warga MTA ini untuk terus bertransaksi dengan kami gitu. Jadi misal untuk tabungan itu tidak, jadi warga nasabah atau anggota itu tidak perlu datang ke kantor. Nanti semuanya cukup, misal pembiayaan gitu baru dia. Nanti form permohonan itu nanti bisa kita kirim lewat scan online, lewat scan, lewat WA gitu bisa. Tinggal nanti dilengkapi, nanti dikirim lagi ke kami, terus nanti kita proses gitu. Ya nanti mungkin untuk survei dan sebagainya cukup via telepon atau dengan cara-cara yang lain. Kalau kita nabung bagaimana caranya? Nabung nanti bisa transfer, Pak Dodi. Kemudian nanti kalau ngambil bisa lewat aplikasi UBS Mobile itu. Termasuk nanti untuk akad pembiayaan itu bisa kita kirim aja. Akad kita kirim ke sana, nanti silakan dicetak, dibaca, ditandatangani gitu. Terus nanti akad dikirim lagi ke Solo gitu. Akad dikirim lagi. Akadnya itu, akad pembiayaan, akad perjanjiannya akad itu. Ya, akad kan ya. Ya. Jadi insya Allah secara umum kita permudah Pak Rudi ya. Jadi anggota itu tidak perlu datang ke sini karena terkendala jarak yang cukup jauh itu. Ya. Ya. Baik, kita masih nantikan ini untuk yang ada di WA ataupun SMS ataupun kalau telepon masih ada waktu beberapa menit saja. Ya, ini mungkin di akhir acara. Apa yang selama ini untuk menjadi promosi apa yang selama ini sudah dilakukan selain hadir di MTA TV dan radio? Untuk promosi ataupun usaha sosialisasi kami ke warga MTA ini, kami sudah rutin melakukan sosialisasi ke cabang atau perwakilan-perwakilan, Pak Rudi. Baik di seluruh raya ataupun di luar kota. Kita sudah kemarin sudah rutin, termasuk ini ke depan sudah ada beberapa perwakilan ini sudah minta nanti kita dengan tim datang ke sana untuk melakukan sosialisasi seperti itu, Pak Rudi. Ya, atau secara online begitu pernah dilakukan? Karena cakupannya akan lebih banyak begitu. Iya. Kalau secara online maksudnya kalau dengan forum via Zoom dengan itu kita belum. Biasanya kita langsung misal nanti di suatu perwakilan itu di sana ada pengajuan gabungan yang satu perwakilan kita datang gitu Pak Rudi nanti. Ya, maksudnya itu kalau Solo Raya mungkin bisa kita datang. Kalau itu wilayahnya seperti tadi Sumatera dan sebagainya kan apakah
pernah? Kalau luar Jawa memang kita belum pernah. Tapi kalau kemarin kita sampai Tangerang, Jabodetabek itu sudah kita lakukan ke sana. Kalau anggota yang ada di luar Jawa itu apakah terbatas ya? Jadi di satu tempat mungkin bisa yang ngaji semua dari di sana itu menjadi anggota, misalnya seperti itu. Adakah yang seperti itu? Ya masih terbatas Pak Rudi. Jadi sudah yang ngaji belum tidak otomatis jadi anggota. Dan untuk sosialis UB ini kami kira yang paling efektif itu justru biasanya melalui pimpinan cabang atau perwakilan. Kalau beliau-beliau ini rata-rata sudah mengenal UB dan biasanya nanti beliau ini yang akan menyampaikan ke warganya. Itu sebulan sekali atau setahun sekali? Biasanya atau kan setiap di forum kali? pertemuan akad siang itu. Kemudian nanti biasanya kalau ada warganya itu yang pengen istilahnya pengen izin mau butuh pendanaan dan sebagainya itu kan terus nanti diarahkan ke UB seperti itu. Ya. Ada tambahan dari Pak Miswanto? Jadi menyambung masalah tadi ya untuk kemudahan transaksi. Jadi ketika anggota itu mau nyimpan dananya di UB itu bisa transfer lewat bank BSI, nanti langsung otomatis masuk ke rekening di KSPPS UBS ya, yang namanya pakai virtual account Pak Rudi. Jadi ketika ada anggota yang mau nabung cukup bisa transfer lewat BSI, nanti dengan fasilitas virtual account nanti otomatis uang itu langsung masuk ke rekeningnya di KSPPS UBS. Kemudian kalau untuk pengambilan tabungan itu bisa memanfaatkan fasilitas UBS Mobile. Jadi ketika dia mau narik bisa dia transfer dulu ke rekening bank terdekat. Taruhlah dia punya BRI di daerahnya, misalnya di Lampung atau di Kalimantan punya BRI ya. Maka dengan UBS Mobile dia bisa memindahkan dana dari UB ini ke BRI tempat dia tinggal. Nanti tinggal setelah berpindah dari KSPPS ke BRI di mana dia tinggal, nanti dia tinggal ngambil ke bank yang terdekat dengan tempat tinggal anggota tadi. Begitu Pak Rudi. Ya. Baik, terima kasih Pak Miswanto, Pak Nurholis atas kehadirannya dan pencerahannya tentang UBS itu sendiri. Dan insya Allah ini akan memberikan satu masukan positif untuk para anggota yang saat ini sudah menjadi anggota di UBS. Selain itu juga akan menjadi pertimbangan kepada para warga yang saat ini sudah menyimak tapi belum menjadi anggota UBS begitu ya. Mungkin lain kali akan bisa menggabung di KSPPS UBS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian bincang kita di Ekobis hari ini bersama KSPPS UBS yang kita miliki di Majelis Tafsir Al-Quran. Saya Rudi Harfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.